Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang nggak suka lagu diam-diam aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, pilih image, gambar, print, baca, jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya nggak sama ucapan Nabi? Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa angkat tangan. Yang nggak berdosa itu cuma 3: orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi, dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku nggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari 3 orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung, pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil balik. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar 1 hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3, kanan kiri kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram, tapi pakai adab-adab baik. 3, ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar 3 kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gimana
Allah mau mengampuni. Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan. Neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan. Malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita. Dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang udah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut mau ngelihat malaikat maut. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua adalah man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah kirimkan 10 kebaikan. Khuttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka cara yang kedua untuk menolak bala, musibah, wabah, virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq yahdi ila bika siratal mustaqim. Boleh. Salawat munjiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Boleh. Yang nggak hafal panjang Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat, dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Nabi mendapat kiriman salawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua, insyaallah. Dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, sabu-sabu, putau, lem kambing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia yang mendoakan kita, yang doanya dikabulkan Allah, yang doanya tidak ditolak Allah, Allah jamin untuk dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Doa kita ditolak Allah, zikir kita belum tentu diterima Allah, taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar, belum tentu dapat haji mabrur, tapi solawat pasti diterima Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah solawat. Kenapa? Karena solawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang ada orang ini solawatnya, saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustaz. Salatullah salamullah. Wah, itu lagu sebelah sana Pak Ustaz, lagu kami lain. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah
wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rupanya di Malaysia iramanya lain lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau pakai irama mau diam bagus. Ente kalau nggak pakai suara, ini namanya sholawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising, saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang sholawatnya diam, karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara, karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Sudah tahu teman ini suka sholawat diam, dia sukanya diam, biarin aja. Jangan dia diam malah dibisikin Allahumma sholli ala sayyidina. Itu namanya ngajak kelahi. Betul? Yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka selawat-selawat ini kita baca. Saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja. 5 selawat. Ada 5 selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Nah, ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF, print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Insyaallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke 10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asyara sayiat, 10 dosanya dihapuskan, huttat digugurkan, huttat ditutupi, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Langsung katanya Pak Ustaz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. Nah itu aja. 2 kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustaz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini. Ini bagus, karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rupanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang, badan sehat, bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca, ibu kota Maroko, tempat saya kuliah. Nama negaranya Maroko, ibu kotanya tulisannya Casablanca, cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih, rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II, dan perempuan dibuat di atas.
laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia, insyaallah cantik luar biasa, ada kaligrafinya, masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dua orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa dua orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan solawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Salawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Yang penting bersolawat, istighfar, taubat sudah, banyak salawat sudah. Apalagi yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i, memperbanyak sedekah sirri, diam-diam, menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Nah, kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak, whiteboard. Jangan. Kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur, nama sumurnya Bayroha, letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talhah. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh, karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talhah. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah, apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambillah. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwah, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi, itu 1 hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, santet. Mohon maaf ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah, di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh, ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah. Ya, datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 2 kali lagi. Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Shadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semangat anak yatim. Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. La ilaha illallah. Mie-nya mihon kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya minta ampun, sampai ke rumah mencret 3 hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis, dia tanya, Asiawi maksudnya orang Asia. Dia curiga dia susah membedakan saya, dilihatnya seperti Eropa kan. Terus dia tanya, anta Asiawi, anta Janub Syarq Asia. Janub Syarq Asia artinya Asia Tenggara. Anta min Janub Syarq Asia? Iya. Indonesia wala Malaysia wala Thailandi. Dari Malaysia atau Indonesia? Thailand. Indonesia. Tapi dia mudah membedakan, karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu, kalau Indonesia pakai sandal jepit. Krisis moneter 97-98, ketika itu harga $1 20.000, susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, ngeluarin 200 pon, dia kasih, khud miten gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman, buka bersama ya. Gitu sedekahnya. 30 hari selama bulan Ramadan di Mesir. Tahun 99 30 hari, tahun 2000 30 hari, tahun 2001 30 hari, tahun 2002 30 hari, 4 kali Ramadan nggak pernah masak buka puasa. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah biasa, karena orang Makkah Madinah itu kaya-kaya karena banyak minyak, digali tanah keluar minyak. Tapi Mesir miskin, sama seperti kita, susah, tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman meja makan Tuhan. Kenapa? Karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap 3 hari tukar menu, 3 hari tukar menu. Hari pertama ayam itu potongnya cuma 2 kali saja, 1, 2, 1, 2, seperempat, 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 seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong hancur. Cabainya 2 kilo. Mana? Hari kedua daging. Hari kedua daging, itu daging yang besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar sabun telepon, Bu. Tahu sabun telepon? Sabun gambar telepon dulu, besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga ikan besar, ikan bolti namanya, ikan besar. Pokoknya tiap hari. Begitulah hebatnya sedekah mereka. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim, pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim, pakaian ihram, di
sujud terakhir. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini, dan ini tidak bisa direquest. Nggak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu, ya Allah matikan aku, matikan aku. Oh jam mata matikan. Tiba-tiba datang dari samping, rupanya polisi. Roh. Siapa ini yang meninggal? Bagus sekali posisinya. Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran, siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun nggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi sepertiga gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khotimah. Inilah yang selama ini memberi setengah gajinya untuk anak yatim, dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dari tatapan ibu saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah Allah menjauhkan dari musibah, Bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah. 10 menit terakhir, jam 11 kurang 15 habis waktu, baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya ini berkualitas. Saya bertanya pertanyaan, jangan lagi nanti tanya, Ustadz, dunia ini bulat apa peta? Apa? Tanyalah pertanyaan yang meningkatkan iman dan amal soleh. Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah, Pak Kuannya siapa? Apa ini pertanyaan-pertanyaan? 4. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Jangan cuek, jangan diam. Pak, itu ada anak pacaran boncengan, biar aja, bukan anak saya, hamil bukan urusan saya. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu? Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk ke rumah kita dia tanya, ini sholat apa enggak ya? Semuanya akan rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu azab Allah ketika datang. Dia tidak menzalimi, dia tidak menganiaya, dia tidak membunuh. Yang zalim jahat-jahat saja, yang baik-baik juga kena. Akibat apa? Ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Gitu kalau mau ngambil foto pas kayak gini. Ini kadang fotografer ini nakal. Pas saya sedang diupload di internet. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo bersolawat. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan ghibah, jangan namimah. La yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, aku khawatir, kata Rasulullah, akan diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi. Termasuklah pengajian ini cara yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sallallahu alaihi wasallam bahkan merinci
malamnya, siangnya, bahkan 24 jamnya dengan bentangan amal soleh yang mungkin kita optimalkan. Inilah yang ingin kita utarakan di antara sekian sunnah-sunnah untuk menghidupkan Jumat, baik malam ataupun siangnya. Yang pertama, kita bisa hidupkan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada surah-surah yang bisa kita pilih, ada hadis-hadis juga yang menguatkan kepada kita untuk mengoptimalkannya. Seluruh ayat Al-Quran surahnya mulia, tapi ada beberapa surah yang kiranya bisa dioptimalkan dengan hikmah tertentu, khusus di hari Jumat, siang atau malamnya. Ada surah Al-Kahf, surah ke-18. Ada surah Yasin, pun demikian dengan surah As-Saffat. Bisa kita bacakan dan tidak lupa memohon kepada Allah, memperbanyak doa setelah tuntas membacakannya. Yang kedua, ada juga anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Diharapkan dengan salawat itu tidak hanya menambahkan 10 kemuliaan bagi kita, tapi mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Kedekatan kepada Allah dan Rasulnya ini yang akan memberikan jaminan kebahagiaan abadi, baik dunia ataupun di akhirat. Di hari Jumat pula ada tuntunan kepada kita untuk mempersiapkan secara sempurna penunaian sholat Jumat. Bahkan spesifik, Nabi membimbing kita agar sebelum berangkat bersuci terlebih dahulu, mandi, kenakan wewangian, melangkah yang baik, masuk ke masjid dengan sopan, jangan pisahkan tempat duduk orang, tunaikan sholat dengan tenang, dengarkan khutbah dengan fokus. Maka siapa yang bisa menunaikannya, Nabi tegaskan, dia berpotensi terampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di antara 2 Jumat. Bahkan di hadis lain, Nabi tegas menyampaikan keutamaan ini disandingkan dengan pemberian manfaat antar sholat, bahkan pemberian kafarat dari dosa antar Ramadan. As-salawatu ila salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lain di salat fardu itu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, berpotensi menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan di antara jeda waktu-waktu itu. Saudara-saudariku, yang keempat, ada sesuatu juga yang sangat mulia. Di Jumat ada sekejap waktu yang sangat singkat dan dihadiahkan oleh Allah kepada kita agar digunakan untuk berdoa. Siapa yang mampu memanfaatkan waktu singkat itu untuk berdoa, bertepatan dengannya, sesuai adabnya, maka terjawablah doa yang ia mohonkan. Waktu ini banyak ragam pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan juga dan dikuatkan dalam beberapa riwayat waktunya ba'da asar menjelang maghrib. Maka biasakan berdoa, manfaatkan malamnya, subuhnya, siangnya, sorenya, menjelang ke maghribnya. Minta kepada Allah. Boleh jadi di antara sekian doa itu, itulah yang bersamaan dengan waktu yang dijanjikan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Di antara doa yang diajarkan, mohon ya Allah, cukupkan kepada kami segala yang halal darimu, jauhkan dari yang haram. Ya Allah, kami mohon kepadamu, anugerahkan segala kemuliaan kepada kami ya Allah, dan jauhkan dari segala yang buruk-buruk. Ya Allah, jaga kami untuk taat kepadamu dan jauhkan dari tindakan-tindakan yang tidak Engkau senangi. Dan yang terakhir, untuk meraih keberkahan di Jumat itu, yang kelima juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, baik berupa harta benda dengan uang misalnya, atau bisa jadi dengan makanan, pakaian, atau apapun yang kiranya baik untuk bisa dibagi sebagai gambaran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperbanyak amal sunnah, semoga diterima dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keadaan Nabi Muhammad SAW, apa yang dibutuhkan lagi? Kata Rasul, ya Allah, saya tidak akan puas masuk surga sampai
hamba-hambamu yang ada di neraka, umatku, diselamatkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad keluarkan dari neraka. Dia keluarkan. Sudah cukup ya Nabi Muhammad? Tidak cukup ya Allah, masih ada lagi. Diambil lagi, dikeluarkan, diambil lagi, dikeluarkan. Artinya dari umat Nabi Muhammad yang masih banyak dosanya, yang masih banyak kelewatannya sama Rasulullah, yang tidak pantas memberi kemuliaan kepada Rasulullah SAW, dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad. Yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul, dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad SAW. Sambil kata malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka Jahannam, diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga. Kata malaikat Jibril, sambil aku kira tidak ada lagi yang tersisa di neraka Jahannam, saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Rasul. Itu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang saya ceritakan. Saya mohon kalau anda lagi bersalawat, ingat itu semua. Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka Jahannam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu. Yang masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau, sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau, sejauh mana kita mengenal sunnah-sunnah beliau. Di zaman ini umat yang paling bodoh terhadap beliau kita, umat Islam. Kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau, tidak tahu bagaimana perjuangan beliau, bagaimana doa beliau untuk kita, bagaimana kesedihan beliau kalau ada di antara kita yang kena musibah atau keburukan, apalagi masuk neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah minta sama Rasul doa. Ya Rasulullah, tolong doakan saya. Rasul mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma qaddamat wa ma akharat, wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Aisyah, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Siti Aisyah menaminkan doa Nabi Muhammad dan menangis dan bangga dan senang. Saking senangnya, saking bahagianya, dia tertawa sambil Rasul melihat Siti Aisyah. Senang wahai Aisyah? Apakah kamu senang dengan doaku? Kata Siti Aisyah, bagaimanakah aku tidak senang? Aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ketahuilah wahai Aisyah, ketahuilah doaku yang baru ini untukmu, itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat. Itu doa Nabi kita buat kita. Setiap beliau salat mendoakan kita, ya Allah ampuni dosa umatku, dosa yang lama, dosa yang baru,
dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terangan. Setiap salat itu doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk kita semua. Apa yang diminta oleh Rasul? Rasul tidak minta banyak dari kita. Salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon, satu itu berbanyak, itu satu-satunya yang Rasul minta banyak. Selain itu Rasul tidak pernah minta banyak. Satu-satunya Rasul minta banyak. Apa? Salawatlah kepadaku, berbanyaklah salawat kepadaku. Mengapa Rasul minta berbanyaklah salawat kepadaku? Kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibanyakkan salawat atau amalan yang lain? Mengapa hanya salawat? Rasul berpesan berbanyaklah salawat kepadaku karena Rasul tahu dengan kita berbanyak salawat kita akan dijamin dapat syafaat beliau, dan itulah beliau yang diinginkan. Bukan hanya dapat syafaat, bahkan Rasul sendiri bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Bahkan berita gembira bagi seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW, akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ini keistimewaan khusus, kelebihan amalan yang utama, bahkan yang terutama di hari Jumaat dan di malam Jumaat, fokus hanya bersalawat kepada Rasul. Mengapa? Karena Rasul yang berpesan, Rasul yang minta. Rasul berpesan, berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Mengapa ya Rasulullah khusus hari Jumat dan malam Jumat? Karena salawat kalian Allah sampaikan kepadaku. Kata guru saya, barang siapa yang ingin Rasul kenal dengan dia, berbanyaklah salawat kepada beliau, karena langsung nama kita akan sampai. Ya Rasulullah, ini salawat bapa dan ibu dari Bandung, kan sampai. Ada riwayat, ada malaikat khusus tugasnya setiap kita bersalawat dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bahkan ada orang bertanya kepada guru saya, Syekh Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mukhtar Asy-Syanqiti, dan beliau masih hidup. Subhanallah, ketika di salah satu pertanyaan di majlis ta'lim di Masjid Nabawi, ada orang bertanya, mana yang lebih diutamakan di hari Jumat, banyak baca Quran atau banyak salawat, kita milih yang mana? Beliau menjawab dengan jelas, dengan tegas, di hari Jumat dan malam Jumat lebih utama banyak salawat daripada banyak baca Quran. Mengapa? Karena kata beliau, karena itulah permintaan Rasul sendiri, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan banyak riwayat yang lain. Kalau saya sebutin manfaat, keutamaan salawat kepada Rasul, lebih daripada 100 manfaat. Menghilangkan kesusahan, memberi kemudahan lunasi hutang, menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat 10 rahmat, mendapatkan syafaat Rasul, posisi kita semakin mulia. Setiap kali kita salawat semakin naik darajat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali, dapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan, dan naik 10 darajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Luar biasa. Hadis yang terakhir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku suka berdoa. Karena salawat, arti salawat adalah doa. Arti salawat, doa.
Ya Rasulullah, aku suka berdoa. Berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Artinya berapa persen ya? Kalau bahasa kita, berapa persen kira-kira? Kalau misal saya doa 10 menit, berapa menit untuk Rasul dan yang sisanya buat aku? Contoh, aku kalau berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah murahkan rezeki, sembuhkan penyakit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti lebih banyak untuk diri kita baru untuk Rasul. Sahabat itu ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, berapa bagian dalam doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khairul lak. Ya terserahmu, mau doa bagaimana untukku, ya terserahmu, tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku hanya salawat kepadamu. Artinya kalau saya doa 10 menit, 5 menit salawat dan 5 menit doa untuk diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Terserahmu, wa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kamu berani tambah, itu jauh lebih baik untukmu. Tawar menawar sama Rasulullah SAW, sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan berdoa, tidak satu pun minta buat dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli, sampai selesai. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa, hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat, apa yang kita niatkan terkabul. Saya dapat dari guru saya, nanti saya akan ceritakan bagaimana cara berdoa. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya akan jadikan doaku hanya salawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Idzan taf'al yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk wa tuqda hajatuk. Kalau kamu lakukan hanya doamu hanya salawat kepadaku, akan dihilangkan segala kesusahan, diampuni segala dosa, dan dikabulkan segala hajat. Kata ulama, apa yang diharapkan oleh manusia? Hidup di dunia tambah susah dan hidup di akhirat tambah dosa. Betul? Itulah kita dapat dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa, ketika anda berdoa, contohnya seperti ini. Setiap anda berdoa, biasa mulai dalam bismillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu kata memuji Allah dalam segala pujian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini mewakili semua pujian yang lain. Asmaul husna, segala sifat agung, segala kemuliaan diwakili oleh satu kata, alhamdulillahirabbil alamin. Kata sederhana, kata tidak terlalu panjang, tapi maknanya sangat luas. Oleh karena itu boleh diulangi berkali-kali, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, sampai benar-benar merasa di hati. Karena ini ucapan mewakili segala pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Karena ada pujian yang kita ingat, ada pujian kata-kata yang kita tidak hafal, dan alhamdulillahirabbil alamin mewakili segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silahkan doa, ya Allah ampunilah dosaku,
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang salih salihah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi setiap langkah doa diawali dan diakhiri salawat. Faham? Subhanallah, wallahi dahsyat. Saya tidak bisa cerita apa lagi. Mau cerita apa lagi? Wallahi dahsyat. Saya tidak pernah istiqamah mengamalkan doa seperti ini. Alhamdulillah, selalu terkabul. Bahkan nyata Allah kasih. Udah selesai. Wallahi jamaah sekalian, salawat kepada Nabi Muhammad bukan budaya, bukan kebiasaan, tapi amalan yang sangat manfaat buat keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan keselamatan buat anak kita, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir sekali lagi, ketika anda bersalawat, apa yang saya cerita tadi tolong dihadirkan dalam fikiran. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat. Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insyaallah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul, karena sudah kontak di hati. Apalagi kalau anda begitu salawat dan salam, Rasul jawab kita, waalaikumsalam ibu. Tapi cuma kita tidak dengar. Dia dengar salawat kita, dia dengar salam kita, tapi kita tidak mendengar jawab beliau. Allahu Akbar. Wallahi kalau bisa kita rasakan, wallahi ibu bapak akan sendiri menangis tanpa merasa. Sendiri, kok tiba-tiba nangis, kok tiba-tiba kok tidak bisa tahan diri. Karena Nabi Muhammad itulah yang semestinya sudah menguasai hati kita, sudah ada di hati kita, sudah mempenuhi rasa cinta di dalam hati kita. Makanya kata Rasulullah, tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintaiku lebih dari ibunya, lebih dari bapaknya, lebih dari anaknya, lebih dari hartanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Baru sempurna imannya. Bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan iman seperti ini? InsyaAllah dengan bersalawat, dengan membawa perasaan, membawa kehadiran cerita-cerita yang sama-sama kita belajari, baru akan terasa di dalam hati posisi Nabi Muhammad akan semakin besar, semakin mulia di hati kita. InsyaAllah semakin mulia di hati kita, InsyaAllah akan semakin semangat beribadah, semakin semangat mendekati, semakin semangat mempelajari, dan semakin InsyaAllah menjadi baik di mata Allah dan InsyaAllah baik di mata manusia. Amin ya Rabbal Alamin.